Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha. Hari ini kita melanjutkan kembali materi tematik tema 4, subtema 1, pembelajaran kedua dan pembelajaran ketiga. Anak-anak, bagaimanakah kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, silahkan dibuka bukunya ya. Di buku siswa ada di halaman 11, sedangkan di buku MPA ada di halaman 3. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya yang pertama, cerita pengalaman pribadi. Kedua, keragaman di antara sesama manusia. Ketiga, pentingnya menjaga kesehatan pribadi. Dan yang keempat, penjumlahan dua bilangan cacah. Sudah siap anak-anak? Mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran yang kedua, cerita pengalaman diri. Bisa dilihat ya di buku siswa di halaman 11 dan di buku MPA ada di halaman 3. Anak-anak, cerita pengalaman pribadi ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Pak Guru berikan contoh pengalaman menyenangkan seperti kebahagiaan, kejadian lucu, dan kegembiraan. Sedangkan untuk pengalaman yang tidak menyenangkan biasanya berupa cobaan hidup. Anak-anak bisa amati ya di buku siswa ya, ada gambar bagaimana ketika hujan menggunakan payung. Kemudian anak-anak bisa lihat di halaman 12 ya. Nah, di sini ada cerita pengalaman diri, yaitu tentang pengalaman pulang sekolah. Silakan nanti dibaca ya di rumah. Selanjutnya, di sini Pak Guru berikan penjelasan kaitannya dengan cara menulis cerita pengalaman pribadi. Yang pertama, ingat-ingat peristiwa yang dialami. Yang kedua, pilih pengalaman yang akan diceritakan. Ketiga, tulis pokok-pokok peristiwa seperti waktu dan tempat kejadian. Keempat, pilih peristiwa yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Jadi anak-anak, ketika kamu mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, biasanya akan ada saran-saran dari orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kalimat-kalimat saran yang dikemukakan biasanya untuk mengatasi masalah yang dialami. Seperti apa contohnya? Ya, contohnya peristiwa ketika hujan ya. Nah, saat pulang ini pernah kamu alami. Nah, ketika kamu mengalami kejadian itu, maka beberapa kalimat saran yang bisa dikemukakan, jangan menerobos hujan itu karena bisa membuat kamu sakit nanti. Nah, atau kalimat sarannya,
Karena sekarang ini musim penghujan, sebaiknya kamu membawa payung ke sekolah. Nah, ketika ada peristiwa hujan ya anak-anak, berarti anak-anak harus bisa antisipasi. Bagaimana ketika sekarang musim penghujan, berarti anak-anak ketika masuk sekolah, nah harus menyiapkan payung dari rumah, membawa payung ke sekolah. Jelas anak-anak? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya adalah keragaman di antara sesama manusia. Bisa dilihat di buku siswa halaman 13 ya, atau di buku MPA di halaman 4. Anak-anak, setiap manusia yang dilahirkan tentunya memiliki perbedaan satu sama lainnya. Salah satunya adalah perbedaan tingkat ekonomi. Ada yang kaya dan tidak kaya atau sederhana dalam kehidupannya. Perbedaan ekonomi ini sangat berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan sandang atau pakaian. Contohnya, nah bisa anak-anak lihat ya di buku halaman 13 ya, ada jenis-jenis pakaian. Nah, kategori pembelian kebutuhan pakaian untuk golongan menengah ke atas biasanya dibeli di mana? Ya, ada yang beli di mall, butik, ataupun tempat pembelanjaan yang modern. Sedangkan kategori menengah ke bawah ya anak-anak bisa dibeli di toko pakaian, pasar tradisional, ataupun menjahit sendiri. Selanjutnya adalah pentingnya menjaga kesehatan. Bisa dilihat di buku siswa ya. Ada di halaman 16 ya anak-anak, buka bukunya di halaman 16 atau di buku MPA di halaman 5. Anak-anak, kesehatan adalah penting bagi setiap manusia. Dengan tubuh yang sehat, maka kita dapat beraktivitas dengan baik. Kita dapat belajar, bermain, dan bekerja dengan baik. Nah, salah satu cara untuk menjaga kesehatan adalah mengatur waktu istirahat yang cukup. Waktu istirahat yang paling baik adalah tidur. Perlu anak-anak ketahui bahwa jangka waktu tidur yang baik itu adalah sekitar 8-10 jam setiap harinya. Jadi, tidur sangat berguna untuk meningkatkan tumbuh kembang otak, terutama pada anak. Nah, kita lihat ya, contoh waktu tidur berdasarkan dunia anak. Kita lihat yang pertama. Untuk bayi ya, bayi umur 0 sampai 2 bulan ya, ini 12 sampai 18 jam setiap hari. Ya, 8,5 jam tidur malam dan 7,5 jam tidur siang. Yang kedua, umur 3 sampai 11 tahun. Nah, ini waktu tidurnya 14 sampai 15 jam setiap hari, kurang lebih 11 jam tidur malam dan 7,5 jam tidur siang. Kemudian balita 1 tahun sampai 5 tahun. Waktu tidurnya 12 sampai 14 jam. Nah, kurang lebih 10 sampai 11 jam tidur malam dan 2 jam tidur siang. Sedangkan yang keempat, anak 10 sampai 17 tahun.
Nah, ini tidurnya 8-9 jam setiap harinya. Selanjutnya adalah pembelajaran yang ketiga. Contoh kalimat saran. Ya, bisa dibuka bukunya ya anak-anak di halaman 19. Coba lihat ya, di sini ada teks bacaan yaitu tentang kesehatan sama dengan yang Bapak ada sampaikan tadi ya. Nah, untuk kalimat saran, bisa dilihat contohnya. Yang pertama, sarapanlah dulu sebelum memulai aktivitas. 2. Jangan tidur terlalu malam, hal itu tidak baik. Ketiga, sebaiknya kita membawa payung untuk berjaga-jaga karena sekarang musim hujan. Keempat, jangan terlalu sering makan makanan siap saji. Kelima, biasakan cuci tangan. Dan yang keenam, minumlah air putih 8 gelas setiap harinya. Itu adalah contoh kalimat saran. Materi selanjutnya adalah penjumlahan dua bilangan cacah. Anak-anak, bilangan cacah merupakan suatu himpunan bilangan asli ditambah 0 atau bilangan yang dimulai dari angka 0 dan selalu bertambah 1 dengan bilangan setelahnya. Jadi, bisa dikatakan kalau bilangan cacah terdiri dari angka 0 dari bilangan positif atau bilangan yang terletak di sebelah kanan angka 0 pada garis bilangan. Sedangkan bilangan negatif tidak termasuk ke dalam himpunan bilangan cacah ini. Kita lihat contohnya ya anak-anak. Untuk bilangan cacah itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Itu adalah bilangan cacah. Apabila bilangan cacah disimbolkan dengan huruf C, maka himpunan yang menyatakan seluruh unsur bilangan cacah dapat dituliskan, yaitu C sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Itu adalah bilangan cacah. Salah satu operasi dalam bilangan cacah adalah operasi penjumlahan. Nah, berikut adalah penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Nah, ada 4 sifat ya anak-anak. Yang pertama adalah sifat identitas. Nah, kita lihat contohnya ya. A ditambah 0 sama dengan 0 tambah A, yaitu sama dengan A. 2 ditambah 0 sama dengan 0 tambah 2. Hasilnya adalah 2. Itu contohnya ya. Nah, sedangkan untuk sifat asosiatif, A dalam kurung ya, dalam kurung A tambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C tutup kurung. Nah, contoh bilangan cacahnya yaitu 1 dalam kurung ya ditambah 3 tutup kurung ditambah 4 sama dengan 4 ditambah dalam kurung 3 tambah 1 tutup kurung sama dengan 8. Yang ketiga adalah sifat pertukaran. Nah, sifat pertukaran ini adalah sifat komutatif. Nah, A ditambah B sama dengan B tambah A. Misalnya 1 ditambah 3 sama dengan 3 tambah 1. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 4. Yang terakhir adalah sifat tertutup. Nah, lihat contohnya ya. 0 tambah 1 sama dengan 1. Sedangkan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, itu tadi ya anak-anak 4 sifat ya. 4 sifat
sifat yang berlaku pada penjumlahan bilangan cacah. Materi selanjutnya adalah pola irama. Bisa dilihat ya di buku siswa di halaman 23, sedangkan di buku MPA ada di halaman 7. Yang perlu anak-anak ketahui, pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Jadi, pola irama yaitu panjang pendeknya bunyi. Nah, bunyi ya. Sekali lagi, pola irama yaitu panjang pendeknya bunyi. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Ketukan merupakan bunyi yang teratur. Misalnya digambarkan seperti bunyi detak jarum jam, ya, seperti tek tek tek. Nah, itu adalah merupakan jenis ketukan. Kemudian pola irama berjalan menurut birama, yaitu birama, kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu. Kuat dan lemahnya bunyi dibatasi garis. Nah, garis itu disebut garis birama. Kita lihat contoh pola irama lagu 3/4. Nah, ini artinya apa? Artinya dalam tiap-tiap batas garis atau yang dinamakan satu birama ada 3 ketukan dengan hitungan 1, 2, dan 3. Nah, dalam setiap ruas birama terdapat 3 buah not 1/4 ya. Jadi sekali lagi 3/4 berarti ada 3 ketukan dalam hitungan 1, 2, dan 3. Jelas ya anak-anak? Alhamdulillah untuk materi pada hari ini sudah selesai ya. Dan untuk tugas, nah di sini anak-anak bisa lihat di buku siswa ya, di halaman 23 ya, bisa dilihat di buku halaman 23. Di sini ada soal matematika kaitan dengan bilangan data ya. Nah, di sini coba anak tuliskan beberapa kemungkinan kentang yang dijual dan yang disisakan untuk dikirim ke rumah Nina. Nah, di sini anak-anak cuma perkirakan aja ya. Di sini ada banyak kentang yang dijual, kemudian dalam tabel banyak kentang yang dikirim ke keluarga Nina. Nah, terus jumlah panen kentang kakek. Nah, sini sudah ada hasilnya. Nah, untuk perkiraan silahkan anak-anak cari ya penjumlahannya yang hasilnya 1000, 1200, 1300, 1500, dan 2000. Nah, anak-anak tuliskan penjumlahannya ya. Bebas, yang penting hasilnya sesuai dengan jumlah panen kentang kakek. Alhamdulillah untuk materi sudah selesai ya anak-anak. Jangan lupa untuk tugas dikirimkan ke Google Classroom. Dan mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat mengerjakan dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.